Apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Kesehatan? Masyarakat masih takut untuk melaporkan. Ya, jadi kalau kami lihat sebenarnya ini seperti fenomena gunung es ya. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodecast, podcast KPU bikin semangat. Ngodecast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngodekes, senang banget bisa ketemu lagi di Ngodekes, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Kabupaten Batang bersama saya Ismo Wijayanto. Sobat Ngodekes, kali ini kita bakal ngobrolin topik tentang apa sih peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan kekerasan seksual. Sudah hadir bersama kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ibu Ida Susilaksmi. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Ismo. Alhamdulillah sehat Bu ya. Tentunya di Ngodekes kali ini kita diberikan kesehatan semua. Amin. Untuk sebagai awal kita perlu lebih kenal dulu nih dengan Ibu kepada Sobat Ngodekes tentunya. Apa saja sih Bu aktivitas Ibu saat ini? Ya, saya saat ini bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, definitif sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan dapat tugas tambahan sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Mas Ismo. Iya. Untuk masa jabatannya dari kapan Bu itu? Untuk sekretaris saya sejak tahun 2021 bulan Oktober, sedangkan untuk PLT Kepala Dinas Kesehatan tanggal 3 September tahun 2025 kemarin. Ya, baru ya berarti Bu ya. Siap. Baik Ibu, selanjutnya ini Sobat Ngodekes mungkin bertanya-tanya, apa hubungan Dinas Kesehatan dengan pencegahan kekerasan seksual? Boleh dijelaskan dulu Ibu, apa peran utama Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Batang? Silakan. Terima kasih Mas Ismo. Jadi peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan kekerasan seksual itu peran utamanya tentu saja dalam menyediakan layanan kesehatan, ya. Baik itu dalam upaya mitigasi, pencegahan, kemudian kuratif atau pengobatan maupun pada rehabilitasinya. Ini utamanya bagi korban kekerasan seksual. Ada lagi? Jadi kemudian Dinas Kesehatan ini dalam perannya untuk KTPA ini ya, jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya di sini adalah kekerasan seksual, tentu sudah berupaya untuk menyiapkan tenaga-tenaga di puskesmas untuk bisa memberikan layanan kesehatan terhadap masyarakat kaitannya dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ini, Mas Isma. Oh gitu ya, jadi di seluruh puskesmas di Kabupaten Batang itu semua tetap dalam upaya pencegahan penanganan kasus ini ya Bu ya? Iya, semua puskesmas di Kabupaten Batang siap untuk melakukan atau berperan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Batang. Baik Ibu, ini kemudian terkait dengan program dan layanan Ibu, tentu saja pencegahan butuh program nyata. Apa saja sih Bu program atau layanan kesehatan yang sudah disiapkan Dinkes untuk mendukung korban maupun mencegah kekerasan seksual? Misalnya ini ya, layanan konseling, klinik ramah perempuan dan anak, atau edukasi kesehatan reproduksi barangkali itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami tidak hanya membatasi terhadap kekerasan seksual, Mas Ismo. Jadi secara umum puskesmas sudah disiapkan untuk melakukan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena yang namanya kekerasan itu tidak hanya kekerasan seksual ya, bisa juga kekerasan fisik maupun psikis ya yang lainnya, Mas Ismo. Jadi untuk layanan yang sudah disiapkan di puskesmas itu, di puskesmas juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan mitigasi dan edukasi ya, dilakukan sosialisasi, dilakukan penyuluhan, baik itu lewat sekolah ya, dari yang sudah dijalankan itu lewat SMP, SMA ya. Untuk saat ini kami memang belum menjangkau yang SD ke bawah ya. Kalau untuk yang SD ke bawah masih dalam taraf pelatihan gurunya. Jadi pelatihan gurunya supaya nanti mereka yang bisa menyampaikan ke anak didiknya terkait dengan upaya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual ya. Di selain tadi upaya-upaya untuk mitigasi ataupun pencegahan ya dengan edukasi, juga ada layanan kuratif atau pengobatan di mana ketika ada korban kekerasan yang datang ke puskesmas itu akan kami layani sesuai dengan masalahnya. Misalnya kaitannya dengan luka, maka tentu kami akan tangani lukanya ya. Kemudian kalau misalnya ada kegawat daruratan juga kami segera lakukan tindakan dan upaya rujukan. Kemudian juga layanan itu juga ada yang berupa layanan mediko legal ya, mediko legal misalnya pemberian visum ya, pemberian visum ini biasa selalu atas permintaan polisi ya untuk dilakukan visum ini. Kemudian juga selain tadi edukasi, kemudian kuratif atau pengobatan, juga rehabilitasi. Jadi untuk korban kekerasan ini tentu akan mengalami trauma psikis ya. Ini tentu kalau memang dibutuhkan akan kami lakukan rujukan. Selama ini dirujuk ke rumah sakit untuk ke jiwa, spesialis jiwa atau mungkin ke psikologi klinis. Oh, seperti itu Bu ya. Terus ini kan kaitan dengan kolaborasi nih dengan KPU dan lintas sektor. KPU kan juga sekarang kan masih gencar ini Bu. Kita juga dapat instruksi dari KPU Pusat terkait dengan lingkungan kerja yang aman dari kekerasan seksual Ibu. Dukungan apa yang sekiranya dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini? Barangkali juga ada kerjasama Dinas Kesehatan dengan lembaga lain untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual ini Bu. Silakan. Terkait kerjasama dengan KPU yang bisa kita kolaborasikan, nih karena di puskesmas di Kabupaten Batang kan sudah mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan KTPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga kekerasan seksual, sehingga ketika dari KPU membutuhkan narasumber misalnya nanti bisa kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, karena saat ini pengetahuan masyarakat terkait dengan kekerasan seksual ini masih sangat minim ya, masyarakat masih belum terbuka dengan adanya hal-hal seperti ini ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk juga kekerasan seksual. Kemudian kolaborasi Dinas Kesehatan selama ini berkolaborasi dengan DP3AP2KB, kemudian juga dengan kepolisian ya, dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama. Terkait kalau untuk yang Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama ini kolaborasi kami dalam memberikan edukasi, sosialisasi ke sekolah maupun madrasah ya, untuk upaya pencegahan kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lainnya ya. Kalau dengan kepolisian terkait dengan pembuatan visum et repertum ya, visum terhadap korban tindak kekerasan, kemudian juga kolaborasi dengan DP3AP2KB terkait juga dengan pendampingan korban kekerasan ya. Tentu kami juga kolaborasi otomatis dengan rumah sakit yang kami butuhkan untuk layanan rujukan dan sebagainya. Jadi intinya kolaborasi itu tidak hanya dengan KPU ya. Jadi lintas ya, sektor yang ada di Kabupaten Batang hampir semua Bu ya. Ini kemudian tantangan Ibu. Tantangan dalam prakteknya kan tentu aja tantangan. Ada tantangan pasti ada Bu ya. Karena kaitan dengan ini. Seperti stigma korban atau keterbatasan fasilitas. Apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menjalankan program ini Bu? Ya, tantangan terbesar kami adalah masyarakat masih takut untuk melaporkan. Ya, jadi kalau kami lihat sebenarnya ini seperti fenomena gunung es ya, kelihatannya adem ayam, kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya bisa jadi kasus yang ada di masyarakat itu bisa jadi jauh lebih besar. Jadi masyarakat masih takut untuk melaporkan adanya tindak kekerasan seksual yang menimpa dirinya, tapi dan juga di sisi lain juga dari sisi pemberi layanan kesehatan juga kadang masih muncul rasa tidak aman kalau misalnya nanti dalam penanganan korban kekerasan ini untuk perlindungan hukumnya nanti bagaimana dan sebagainya. Ini juga masih merupakan tantangan bagi kami di Dinas Kesehatan ya. Makanya untuk itu sebenarnya kami ingin agar kedepannya nanti kerjasama lintas sektor bisa lebih diperkuat lagi, sehingga untuk kedepannya harapannya kasus-kasus
kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lainnya di Kabupaten Batang bisa diminimalkan dan masyarakat juga menjadi lebih sadar, lebih paham, lebih peduli terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lainnya. Mungkin permasalahannya itu Bu ya, kalau di masyarakat itu kadang malu Bu ya untuk melaporkan, karena ya namanya kekerasan seksual itu kan kadang kita harus menjelaskan saya digini-gini gitu Bu ya. Kemungkinan rasa malu itu masih tinggi. Baik Ibu, ini untuk yang terakhir aja Bu, kita nggak salah lama-lama. Pesan untuk masyarakat Ibu. Apa pesan Dinas Kesehatan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Batang Ibu terkait dengan pencegahan kekerasan seksual ini Ibu? Ya, pesan kami masyarakat untuk jangan takut melaporkan, jangan takut ataupun malu ataupun segan untuk melaporkan kekerasan seksual maupun kekerasan yang lainnya yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Kami di Puskesmas ya, seluruh Puskesmas di Kabupaten Batang siap untuk menerima laporan dan menangani semaksimal mungkin. Kami dari jajaran kesehatan ya akan membantu masyarakat untuk menangani kasus utamanya dari sisi kesehatan terhadap korban kekerasan seksual maupun kekerasan yang lainnya terhadap perempuan dan anak. Itu harapan kami terhadap masyarakat. Dan terkait juga untuk edukasi pada keluarganya Mas ya, karena saat ini memang salah satu permasalahannya karena masyarakat itu belum tahu terkait apa ini ya, bahwa ini termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan seksual. Anak-anak kita yang di PAUD mungkin ya, yang di TK, yang di SD, mungkin mereka yang rentan untuk menjadi korban kekerasan ini ya, karena ketidaktahuan mereka, kepolosan mereka ya, sehingga ini menjadi tugas untuk kita semua memberikan pemahaman kepada seluruh keluarga kita utamanya ya. Harapan kami nanti sampai ke lingkup terkecil di keluarga sudah mulai memberikan penyadaran, pengetahuan terkait dengan hal ini. Untuk materi, kami sebenarnya punya materi yang untuk bahkan lingkup keluarga, bagaimana keluarga mengenalkan upaya pencegahan kekerasan seksual ini pada anggota keluarganya ya. Maka ini yang tadi kami bisa kolaborasikan juga dengan KPU. Kalau misalnya ada edukasi, nanti kita bisa saling bersinergi memberikan edukasi pada masyarakat. Kayaknya ini Sobat Ngodekes sudah jelas ya. Jadi terkait dengan kekerasan seksual ini dari Ibu Ida telah menjelaskan beberapa clue-nya, terutama berawal itu dari keluarga dulu ya, dari keluarga sampai ke masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Ida Susilaksmi ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang atas obrolan yang luar biasa hari ini. Walaupun sebentar tapi luar biasa Bu. Semoga yang kita obrolkan tadi bermanfaat khususnya untuk masyarakat Kabupaten Batang. Amin. Sobat Ngodekes, ingat bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tugas lembaga, tapi tanggung jawab kita semua. Mari kita ciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan saling peduli. Saya Ismu Wijayanto pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngodekes berikutnya. Salam sehat, salam demokrasi. Ngodekes, podcastnya KPU Kabupaten Batang, bikin kamu melek demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.